Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran SKI di kelas 11. Dan sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar bab yang ke-6 tentang pembaharuan dalam Islam atau at-tajdid ya dalam bahasa Arabnya. Di video sebelumnya kita membahas tentang kemunduran umat Islam, dan di video sekarang mulai adanya kemajuan kembali dengan adanya tokoh-tokoh pembaharu Islam ya, baik di negara Timur Tengah, termasuk di negara Asia, bahkan termasuk mungkin di Indonesia ya. Jadi ada gerakan-gerakan pembaharu, ada gerakan-gerakan pembaruan, dan kita akan belajar pada bab yang ke-6 ya. Judulnya adalah gerakan pembaruan dalam Islam. Modernisasi dalam Islam atau yang kemudian terkenal dengan pembaruan Islam muncul sebagai hasil dari interaksi dunia Islam dan dunia Barat. Jadi memang kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar adanya adanya akulturasi, adanya interaksi, adanya pergaulan dengan dunia Barat, dengan dunia non-Muslim, sehingga adanya saling mempengaruhi. Dengan adanya kontak antara Islam dan Barat, umat Islam menyadari bahwa ternyata Barat telah melesat menjadi bangsa yang lebih maju dalam berbagai bidang, baik dari sisi politik, ekonomi, sains, dan ilmu pengetahuan. Yang mana telah Bapak jelaskan di video-video sebelumnya bahwa Barat maju itu tidak terlepas dari kemauan mereka untuk belajar terhadap Islam ketika jaya, dan mencoba untuk menerjemahkan buku-buku Islam, maksudnya menerjemahkan buku-buku yang dikarang oleh orang-orang ilmuwan Muslim, dialih bahasakan dalam bahasa mereka, kemudian mereka mempelajari sehingga mereka maju melesat secara ilmu dan peradaban. Tapi sebaliknya, orang Islam setelah berjaya mungkin terlena dengan kejayaan, terlena dengan apa yang telah diraih, sehingga sedikit-sedikit Islam mundur, Islam tersisihkan, kemudian Barat menjadi maju pada saat itu. Ya, dalil umumnya pernah Bapak sampaikan bahwa watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah ya, hari-hari itu akan pergilirkan di antara manusia. Jadi memang ada dalam kehendak Allah sendiri, ada dalam sunatullah. Kadang hari ini kita ada di bawah, besok ada di atas. Kadang seorang hari ini miskin, besok kaya, dan begitu seterusnya. Dalam kehidupan dunia, sunatullahnya memang seperti itu. Nah, jauh sebelum Barat menjadi bangsa yang modern, bangsa yang maju, Islam telah terlebih dahulu tampil sebagai bangsa yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban terutama. Ya, dengan munculnya para tokoh-tokoh ilmuwan menghasilkan berbagai temuan dan juga peradaban. Ya, itu dibuktikan dengan adanya legacy, dengan adanya peninggalan, dengan adanya monumen-monumen kejayaan Islam, kerajaan-kerajaan Islam, dinasti-dinasti Islam. Nah, para ilmuwan-ilmuwan Muslim telah membuat bangsa Barat berbondong-bondong belajar datang terhadap ilmuwan Muslim. Namun di abad 19 ya, jadi tahun 1900-an, dunia Islam itu dikejutkan oleh kehebatan sains dan ilmu yang dimiliki oleh Barat.
Nah, betapapun inovasi yang dilakukan oleh ilmuwan muslim pada waktu itu, para ulama atau pakar di zaman lampau tetap ada kekurangannya, pasti, dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan, pengetahuan, situasi sosial, dan lain sebagainya. Ya, jadi ilmuwan muslim seberapapun tinggi dan hebatnya di zamannya memang ada kekurangannya. Kadang dipengaruhi oleh adanya kecenderungan terhadap sesuatu, ya. Kemudian situasi sosial yang pada saat itu, misalkan karena ada hedonisme, ya, ada hubud dunia, ada kecintaan dunia, sehingga sedikit demi sedikit secara ilmu mereka kehilangan marwahnya, sedikit-sedikit ditinggalkan. Nah, paham-paham tersebut di masa sekarang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan, tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Sementara sebaliknya di sebagian dunia yang lain, yakni mereka bangsa Barat, telah lebih jauh berkembang, ya, maju di Barat seperti itu. Nah, jangan lupa apa sih tujuan kita belajar materi ini, belajar tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Ya, yang pertama, peserta didik mampu memahami tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-ide pembaruannya. Yang pertama, Ali Pasha. Harus tahu secara biografi Ali Pasha, kemudian apa ide-ide gerakan pembaruannya. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani, harus tahu siapa sosok beliau sebagai tokoh pembaharu dan ide-idenya seperti apa. Berikutnya Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Paling tidak ada 5 tokoh pembaharu dalam Islam, tokoh modernisasi dalam Islam, memodernkan Islam, gerakan tajdid dalam Islam. Berikutnya, kita atau kalian sebagai peserta didik mampu memahami nilai positif dari gerakan pembaharuan dalam Islam. Apa sih nilai positif dengan adanya gerakan pembaharuan dalam Islam ini? Berikutnya, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan permasalahan, sudut pandang, serta argumen dari para tokoh pembaharu Islam dan ide-ide pemikirannya. Apa, ya? Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai positif dari gerakan pembaharuan Islam dan menyajikan dalam bentuk tulisan dan media lisan. Jadi, setelah tahu, kemudian kalian tuangkan apa sih ide-ide gagasannya. Harus tahu, misalkan Ali Pasha seperti apa, Jamaluddin Al-Afghani seperti apa, ide-ide dan nilai-nilai positifnya. Berikutnya di dalam peta konsepnya, dalam gerakan pembaruan Islam ini, pertama apa itu gerakan pembaruan? Secara pengertian, secara definisi, apa itu pembaharuan atau pembaruan? Baru, ya, dari kata baru, pembaruan. Jadi yang lama kemudian dibarukan. Yang kedua, biografi tokoh-tokoh pembaruan Islam, ya, tadi yang disebutkan yang 5 tadi, biografinya, ya, silsilahnya, kemudian pemikirannya seperti apa masing-masingnya, seperti apa gerak pemikirannya, dan tokoh-tokohnya ini, ya, yang 5 orang itu harus tahu. Kemudian perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur ayat 55. Jadi di ayat ini dijadikan sebagai landasan akan adanya suatu pergantian, ya. La yastakhlifannahum. Allah telah menjanjikan kepada orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Syaratnya beriman dan mengamalkan kebaikan. Allah berjanji bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang kafir setelah berjanji, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Kita lewat saja yang ini. Dah. Sekarang kita masuk pada pengertian, ya, dari pembaruan. Apa sih pembaruan? Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi, gini ya, ada istilah konservatif atau kuno jadul dulu, ada istilah modern.
Nah, jadi ada satu kondisi di mana dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, bagaimana nih Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi tidak konservatif, tidak apa istilahnya, tidak jumud begitu. Ya, untuk misalkan saklek dengan seperti ini, coba kita baca perkembangan zaman. Nah, nilai-nilai itu coba kita masukkan begitu ke dalam perkembangan zaman itu, menyesuaikan dengan zaman. Kan Islam itu harus solihun likuli zamanin wa makanin, harus apa istilahnya, harus senantiasa, istilah Sundanya ngigelan zaman gitu. Jadi zaman nih sekarang udah berkembang. Nah, bagaimana kita supaya cocok nih? Maka kalau di dalam dalam kaidah di NU itu kan ada kaidah al-muhafadzah ala qadimis sholi wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita berpegang teguh terhadap tradisi lama yang masih relevan, ya. Kemudian mengambil dengan sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi tradisi lama masih kita pegang yang masih sesuai dengan zaman, tetapi kita tidak menutup mata untuk mengambil sesuatu yang lebih baik di zaman sekarang. Itu istilahnya kita menyesuaikan dengan zaman, supaya kita tidak tertinggal begitu. Itu memahaminya seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengelak akan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kemajuan pengetahuan. Begitu. Jadi Islam jangan tabu dengan perkembangan zaman. Nah, di dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam itu disebut dengan tajdid. Dari kata jaddada yujaddidu tajdidan. Dari kata jadidun. Ya, jadidun itu artinya baru. Nah, jaddada yujaddidu memperbaharui, masuk pada wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jaddada yujaddidu tajdidan, memperbaharui. Ya, jadi secara harfiah tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut sebagai mujaddid. Awas, bedakan ada istilah mujtahid, ada istilah mujaddid. Kalau mujtahid itu adalah orang yang berijtihad, ya, untuk menemukan hukum-hukum baru begitu ya, dengan kejadian-kejadian sekarang. Apa sih hukum ini? Karena zaman Rasul misalkan tidak ada, ya berijtihad untuk mendapatkan hukumnya seperti apa. Nah, itu mujtahid. Kalau mujaddid adalah orang yang memperbaharui, begitu ya. Orang yang mau apa sih misalkan Islam di zaman ini secara modern gitu ya. Jadi ditampilkan wajah Islam itu dengan wajah yang baru begitu, bukan wajah yang lama. Begitu. Itu mujaddid ya. Jadi ada upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimpa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ya sekali lagi karena kita tidak bisa mengelak zaman itu senantiasa berubah dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, maka Islam mencoba untuk menyesuaikan diri begitu. Menampilkan Islam dengan wajah yang baru tanpa kehilangan marwah, tanpa kehilangan identitas yang sesungguhnya, tanpa kehilangan prinsip. Tetap prinsip Islam kita pegang, jangan sampai ketika akulturasi Islamnya hilang, nilai positifnya hilang, tidak boleh. Tidak boleh jadi seperti itu. Nah, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi berulang karena menemukan masalah baru. Kaum muslimin segera memberikan jawaban yang didasari atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini atau umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki, memperbaharui agama. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Begitu ya. Jadi di setiap zaman pasti akan ada orang-orang yang mau mencoba untuk memperbarui ya dalam agamanya. Nah, istilah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam menyusul kontak politik dan intelektual dengan barat. Tepatnya pada abad 18. Ini 10, ini 8 ya. Pada abad 18. Pada waktu itu baik secara politis maupun secara intelektual Islam telah mengalami kemunduran. Karena Islam mengalami kemunduran, maka muncullah pemikiran-pemikiran untuk mencoba untuk
memperbaharui begitu ya. Sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Nah, kondisi seperti ini menuntut umat Islam untuk melakukan pembaruan dalam berbagai bidang ya, baik dalam ekonomi, politik, termasuk dalam ilmu pengetahuan begitu ya. Nah, istilah tajdid muncul istilah tajdid itu sendiri memiliki arti lain yang lebih luas. Di antaranya adalah reformasi, ya, kembali ke formasi. Itu kan kembali ya. Ada purifikasi, ada modernisme. Nah ini modernisme. Jadi ngamodernkeun gitu ya. Dan sebagainya. Istilah yang beragam itu mengindikasikan bahwa hal itu terdapat variasi entah pada aspek metodologi, doktrin maupun solusi dalam gerakan tajdid yang muncul di dunia Islam. Nah, gerakan pembaruan Islam dapat ditelusuri akarnya pada doktrin Islam itu sendiri. Gerakan pembaruan mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan modernitas pada abad ke-19. Kontak langsung antara Islam dan modernitas yang berlangsung sejak Islam sebagai kekuatan politik mulai merosot pada abad ke-18, merupakan agenda yang menyita banyak energi di kalangan intelektual Muslim. Gitu ya. Nah, itu tentang pengertian tajdid ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, boleh kalian tanyakan via WA saja ya. Pengertian dari tajdid atau pembaruan, modernisme atau reformisme ya. Reformasi Islam begitu. Berikutnya yang kedua adalah biografi tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Ya, siapa saja sih orang-orang atau tokoh-tokoh yang mencoba untuk memodernkan Islam ya, mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Berikut tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Ini hidup pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi ya. Muhammad Ali Pasha lahir bulan Januari 1765 di Kawalla, Albania, Yunani, dekat pantai Masedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Itu ya. Jadi beliau lahir di daerah Albania, Libanon mungkin. Kalau istilah bahasa Albania itu kan Libanon sekarang. Tapi ini Yunani, di daerah Yunani dekat pantai Masedonia. Kalian lihat mungkin peta saja ya. Dan meninggalnya di negara Mesir. Nah, negeri ini telah menjadi bagian negara Daulah Utsmani sejak ditaklukkannya oleh Sultan Muhammad II atau Al-Fatih ya, pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 atau 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani ya. Jadi seorang imigran aslinya orang Turki tapi dilahir di Yunani. Sejak kecil Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Nah, dalam perjalanan karirnya banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal di negara-negara Barat. Nah, setelah besar ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapannya dalam pekerjaan ini, ia menjadi kesayangan gubernur Daulah Utsmani setempat. Akhirnya ia diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut, dan mulai dari waktu itu karirnya semakin meningkat dan melesat ya. Nah, Muhammad Ali Pasha diangkat menjadi menantu gubernur Utsmani di tempatnya bekerja. Setelah masuk dalam dinas militer, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupan sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wakil perwira yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerah. Setelah tentara Prancis keluar dari Mesir di tahun 1801, Muhammad Ali Pasha turut memainkan peran penting dalam dunia politik. Nah, Muhammad Ali Pasha mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Muqattam dengan mengarahkan desa Yunani bernama Yusuf Busnak. Akhirnya berhasil membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak. Masjid tersebut terbuat dari bahan marmer yang menawan. Penduduk Mesir menamainya sebagai Masjid Alabaster. Muhammad Ali Pasha meninggal dunia pada tahun 1880 di Alexandria, kemudian jenazahnya dimakamkan di kompleks Masjid Alabaster, masjid yang dibangunnya sendiri ya. Itu mungkin sekilas ya, sekilas tentang biografi Muhammad Ali Pasha ya. Nanti setelah
tokoh-tokohnya kita perkenalkan, kita akan sampaikan tentang ide-ide pemikirannya, serta apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan untuk memodernisir Islam, memodernisasi Islam, atau membangun Islam sehingga Islam kembali kepada mungkin kejayaannya, meskipun tidak seperti kejayaan-kejayaan di masa lampau. Ya, itu baru satu biografi, namun ternyata ini sudah 20 menit ya, udah terlalu lama videonya, nanti bisa-bisa tidak bisa di-share di WA. Insya Allah kita lanjutkan. Mungkin untuk video ini Bapak cukupkan sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Yang benar berasal dari Allah, yang salah dari kebodohan Bapak sendiri. Wa'afu minkum, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.